Salam sejahtera bagi kita semua. Kembali lagi dalam renungan harian kita. Mari Bapak Ibu kita memuji Tuhan. Kita katakan, jejakmu Tuhan. Sering ku tak mengerti jalan-jalanmu Tuhan, bagai di belantara yang kelam. Tanpa seribu tanya, namun tetap percaya, jejakmu Tuhan sungguh sempurna. Ajarku memahami semua yang kau ingini, agar hidupku puaskan hatimu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri genapi karyamu. Ajarku memahami semua yang kau ingini, agar hidupku puaskan hatimu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri genapi karyamu. Amin. Mari Bapak Ibu kita membuka Alkitab kita dari kitab Ayub pasal yang ke-30 ayat pertama sampai dengan yang ke-15. Demikianlah firman Tuhan dengan perikop sengsara yang dialami. Tetapi sekarang aku ditertawakan mereka yang umurnya lebih muda daripada aku, yang ayah-ayahnya aku pandang terlalu hina, untuk ditempatkan bersama-sama dengan anjing penjaga kambing dombaku. Lagi pula, apakah gunanya bagiku kekuatan tangan mereka? Mereka sudah kehabisan tenaga. Mereka merana karena kekurangan dan kelaparan, mengerumit tanah yang kering, belukar di gurun dan padang belantara. Mereka memetik gelang laut dari antara semak-semak, dan akar pohon arar menjadi makanan mereka. Mereka diusir dari pergaulan hidup, dan orang berteriak-teriak terhadap mereka seperti terhadap pencuri. Di lembah-lembah yang mengerikan mereka harus diam, di dalam celah-celah tanah dan sela-sela gunung. Di antara semak-semak mereka meraung-raung, mereka berkelompok di bawah jeruju. Mereka itulah orang-orang bebal yang tidak dikenal, yang didepak dari negeri. Tetapi sekarang aku menjadi sajak sindiran dan ejekan mereka. Mereka mengejikan aku, menjauhkan diri daripada aku. Mereka tidak menahan diri meludahi mukaku. Karena tali kemaku telah dilepaskan Allah, dan aku direndahkannya, dan mereka tidak mengekang diri terhadap aku. Di sebelah kananku muncul gerombolan, dikaitnya kakiku, dan dirintisnya jalan kebinasaan terhadap aku. Mereka membongkar jalanku dan mengusahakan kejatuhanku. Tidak ada yang menghalang-halangi mereka. Seperti melalui tembok yang terbelah lebar, mereka menyerbu. Mereka datang bergelombang di tengah-tengah keruntuhan. Kedahsyatan ditimpakan kepadaku, kemuliaanku diterbangkan seperti oleh angin, dan bahagiaku melayang hilang seperti awan. Amin. Bapak Ibu saudara yang terkasih, kita kembali dalam perenungan kita hari ini. Dan pada hari ini saya memberikan tema bagi kita semua, yaitu Allah adalah terang. Sekali lagi, Allah adalah terang. Bapak Ibu saudara yang terkasih, kembali kita melihat bagaimana Ayub boleh menyampaikan kesengsaraan yang ia alami, dan melihat kembali bagaimana perbuatan baik yang telah ia alami, di mana dia telah membantu banyak orang, bahkan orang-orang yang lebih muda dari dia pun dia telah bantu. Namun kita melihat ketika Ayub serasa hidup di dalam kegelapan, orang-orang yang telah membantu dia, yang telah dia bantu, bahkan orang-orang yang masih jauh di bawah umurnya, datang mengejek Ayub
datang untuk memojokkan Ayub, seakan-akan Ayub adalah orang yang hidup dalam kegelapan. Ayub adalah orang yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Ayub adalah orang yang telah melakukan kefasikan di hadapan Allah. Bapak Ibu saling terkasih, situasi yang kita alami terkadang membuat kita merasa hidup di dalam kegelapan. Demikianlah yang sedang dialami oleh Ayub, yang dahulunya hidupnya serasa hidup dalam terang, dan dia telah hidup seperti orang yang terang dan memancarkan cahaya. Bukan hanya memiliki terang untuk diri sendiri, namun memancarkan cahaya terang itu kepada orang-orang yang membutuhkan cahaya tersebut. Namun kita melihat Bapak Ibu, ketika kesulitan, kesusahan menghampiri kehidupan Ayub, kita melihat orang-orang memandang Ayub seakan-akan dia adalah gelap yang tidak dapat memancarkan terang, karena dalam hidupnya dia sedang mengalami kegelapan. Ini yang sedang diutarakan oleh Ayub. Dia mengutarakan kekesalannya, kesedihannya. Dia berkata, kalau kita membaca di ayatnya yang pertama, tetapi sekarang aku ditertawakan mereka yang umurnya lebih muda daripadaku, yang ayah-ayahnya kupandang terlalu hina, untuk ditempatkan bersama-sama dengan anjing penjaga kambing dombaku. Betapa besar kasih pengorbanan Ayub kepada orang-orang yang telah ia bantu. Namun ketika kesusahan menghampiri kehidupannya, lebih hina diperlakukan. Bahwa Ayub mengatakan orang yang dibantu sebab tidak selayaknya bisa ditempatkan bersama-sama dengan anjing penjaga kambing dombanya. Kita melihat arti daripada kata-kata ini, bahwa orang yang dibantu ya Ayub adalah orang-orang yang sangat kesusahan, yang memang hidupnya sangat sedih, sehingga Ayub boleh membantu. Namun ketika Ayub mengalami kesulitan, mengapa mereka tidak mengingat ini? Sehingga kebenaran firman Tuhan hari ini mau mengajarkan kita melalui keluh kesah yang disampaikan oleh Ayub ketika persoalan hidup terjadi dalam hidupnya. Dunia hanya memandang sebelah mata. Ketika kita hidup di dalam kejayaan kita, ketika kita hidup dalam sukacita, maka orang-orang akan datang menghampiri hidup kita. Namun ketika kita mengalami kesusahan, orang akan menutup mata melihat kebaikan yang telah kita lakukan, dan membuka mata hanya untuk melihat kejelekan yang sedang terjadi dalam hidup kita. Sehingga kita melihat Ayub menyampaikan keluh kesahnya, dikatakan ayat yang ke-11, karena tali kemaku telah dilepaskan Allah, dan aku direndahkannya, dan mereka tidak mengekang diri terhadap aku. Ketika Allah membiarkan kesulitan itu terjadi dalam hidup Ayub, mereka tidak memiliki rasa kasih itu. Ayub yang telah memancarkan terang kasih Kristus dalam hidup orang-orang yang telah dia bantu, tidak memancarkan kembali terang itu ketika Ayub mengalami kesusahan. Namun bukan berarti sebagai orang percaya ketika kita melakukan kebaikan, kita mengharapkan imbalan daripada apa yang kita alami. Namun ingatlah, ketika kita melakukan kebaikan, Allah akan membalas segala sesuatunya dalam hidup kita. Sehingga firman Tuhan hari ini berkata, sekalipun mungkin hidup kita terasa sulit, bahkan orang-orang di sekitar kita membuat hidup kita merasa gelap, ingatlah ada Allah sumber terang yang akan menerangi hidup kita. Ingat bahwa dahulu kita adalah kegelapan, namun lewat terang Kristus yang telah menarik kita ke kegelapan, membawa ke dalam terangnya, sehingga kita boleh bersinar kembali. Yang dahulu kita layak untuk dihukum karena upah dosa adalah maut, namun lewat kasih Kristus yang telah menerangi hidup kita, kita kembali layak menghadap tata yang kudus dan menerima, bahkan menikmati anugerah Tuhan yang luar biasa. Keselamatan disediakan bagi kita yang percaya. Oleh karena itu, Bapak Ibu terkasih, sesulit apapun kita alami hari ini, jangan pandang orang-orang yang telah menyudutkan kita.
Jangan pandang orang-orang yang menganggap kita adalah orang fasik. Namun lakukanlah apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita. Sebab dialah terang yang sesungguhnya yang akan menerangi kegelapan dalam hidup kita. Sehingga terang itu semakin nampak dalam hidup kita. Kegelapan itu boleh diterangi lewat terang Kristus. Dan kegelapan itu semakin sirna dari kehidupan kita. Orang-orang yang mengejek kita lambat laun akan menghindar dari hidup kita, bahkan kembali datang kepada Kristus. Ketika kita senantiasa datang kepada Kristus dan cahaya terang itu akan senantiasa boleh menyinari hidup kita, sehingga kegelapan yang senantiasa ingin menghampiri hidup kita boleh kita terangi sehingga semakin nyata di dalam terang Kristus. Oleh karena itu, Bapak Ibu terkasih, mari di dalam momen Desember ini, momen Natal, kita memperingati kelahiran Yesus Kristus, Sang Juru Selamat yang akan menerangi kegelapan tengah dunia ini. Mari hidup kita juga lahir menjadi terang yang telah mendapatkan terang itu. Karena Yesus telah lahir dalam hati kita, dan biarlah terang itu juga memancar dalam hidup kita, menerangi kegelapan yang ada di sekitar kita, terkhusus hidup kita. Kegelapan yang ada dalam diri kita diterangi oleh Kristus, dan kita juga memancarkan terang dimanapun kita berada. Sekalipun mungkin seperti yang dialami Ayub, ada orang-orang yang membuat Ayub semakin terpuruk. Tapi ingat, ketika kita berpengharapan kepada Tuhan, Tuhan akan memampukan kita. Terang Kristus akan menyinari di dalam hidup kita, sehingga membuat mata-mata yang gelap itu boleh dibuat diterangi, sehingga mengalami kesilauan dan mengubah kegelapan yang ada dalam pandangan mereka menjadi terang di dalam Kristus. Oleh karena itu, Bapak Ibu terkasih, hiduplah dalam Kristus, sebab Kristus itu adalah terang yang sesungguhnya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur untuk perenungan hari ini yang mengajari kami Bapa ketika kami mengalami kesulitan, bahkan mungkin orang sekitar kami membuat kami hidup kami semakin gelap karena kesulitan yang kami alami, mereka menyudutkan kami. Dan kami tetap berpengharapan kepada Tuhan bahwa Engkaulah terang sesungguhnya yang akan menerangi kehidupan kami. Sekalipun ada orang-orang yang membuat kami semakin hidup dalam kegelapan, kami percaya lewat terang Kristus kami juga akan menerangi kegelapan itu, sehingga semakin nampak dan menjadi jelas di hadapan Kristus, dan kami semakin bersama-sama memuji muliakan Engkau dalam terang-Mu yang sesungguhnya. Terpuji Engkau Bapa, di dalam kami berdoa dan mengucap syukur dan menutup renungan hari ini. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati.